Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bab ini, kita akan diajak untuk mengevaluasi potensi ancaman negara terhadap kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada akhirnya, Anda dapat menunjukkan partisipasi dalam mengatasi dalam berbagai ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah, bahkan antar negara sekalipun, semakin pendek dan bisa ditempuh hanya dengan hitungan jam, paling lama hitungan hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Kemajuan iptek tentu memberikan pengaruh terhadap sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Berikut ini dipaparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dari berbagai aspek kehidupan. 1. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi suatu bangsa, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dampak positif kemajuan iptek terhadap NKRI atau suatu bangsa. Yang pertama, A. Aspek politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik dalam bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu, dan kemajuan iptek menjadi nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Yang kedua, aspek ekonomi. Dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Dampak positif selanjutnya yaitu aspek sosial budaya. Munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun, dan ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dan aktivitas sehari-hari. 4. Positif di aspek hukum. Kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan. Supremasi hukum, demokrasi, dan tuntunan HAM semakin menguat. Di samping itu, tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga makin menguat. Selanjutnya, pengaruh negatif perkembangan iptek. Yang pertama, aspek politik. Dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik dalam negeri. Selanjutnya, aspek ekonomi.
Dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing, dan yang lebih buruk, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar sehingga pemerintah hanya berperan sebagai regulator. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesengajaan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek yang baik. Selain itu, ada kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dengan melanggar norma agama, contohnya mencuri dengan cara hacking ke suatu lembaga keuangan dan sebagainya. Selanjutnya, aspek hukum. Kemajuan iptek di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam menghadapi pengaruh iptek dalam sebuah negara, sehingga kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Salah satunya perkembangan iptek harus sesuai dengan sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan didukung Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian video yang dapat saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, terutama buat saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.